setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Saya mau lihat tangan-tangan di atas. Tak berubahkah? Apa yang percaya nyatakan. Setiap hari bertambah. Amin. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Angkat tanganmu, katakan Yesus ajaib. Dia berkuasa. Yang percaya ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib. Say Yesus ajaib. Amin. Dia berkuasa. Ada mujizat. Ada mujizat. Say ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Siapa di sini percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang ajaib? Amin. Dia selalu dahsyat dalam segala perbuatannya. Yang percaya katakan amin. Lebih dahsyat lagi memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Hai, 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 hai. Kami percaya Tuhan, kedahsyatanmu, kehebatanmu lebih dari apapun juga. Hei, mari tepuk tangan di atas kepala ya. Haleluya. Sama-sama satu suara nyatakan ya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Katakan kau megah bagiku. Dengan segenap hatimu, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Semua angkat tanganmu nyatakan hanya kau yang layak ditinggikan. Mari Betani MCC satu suara nyatakan yo. Ajaib kau Tuhan. Amin. Agung dan perkasa. Kau sumber kebenaranku, Raja berkuasa, memerintah selamanya. Yes, Yesus kaulah Raja mulia. Sebab Dia Raja mulia. Semua tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Yes, kau megah atas. Amin, haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Angkat sama-sama suaramu. Hanya kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama kau yang percaya Dia ajaib nyatakan ya. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Hey, sebab kau mulia, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji. Hey, haleluya. Haleluya.
Raja mulia yang ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Yes, kau sumber kemenanganku, ya layak berkuasa, memerintah sembah serukan. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia. Sama-sama, Raja mulia. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja mulia Tuhan Yesus Kristus namanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah bertata atas pujian kami. Biar Engkau disukakan atas pujian setiap kami Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mau memberi yang terbaik lewat persembahan kami Tuhan pagi hari ini. Melalui persembahan kami yang pertama Tuhan, kami memberi semua karena kami mengasihi Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati kami. Kami rindu memberi yang terbaik Tuhan, dengan penuh sukacita, dengan ketulusan hati kami yang siap untuk memberi. Sama-sama Engkau katakan amin. Terima kasih Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang sudah menikmati pertolongan Tuhan, naikkan pujian-Mu, katakan hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Oh, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Katakan kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita semua tidak ada yang tahu. Bapak Ibu Saudara mungkin datang dengan segala beban persoalan hidup Bapak Ibu Saudara.
Tapi ada satu pribadi yang sangat mengenal Bapak Ibu Saudara semua. Dia yang tahu keberadaanmu saat ini. Dia yang tahu apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan. Kau datang pada tempat yang tepat, di mana engkau mencari hadirat Tuhan, di mana engkau bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saat engkau bersyukur, ada kekuatan baru yang akan kau terima. Saat kau bersyukur, ada mujizat demi mujizat yang akan Tuhan adakan dalam kehidupanmu. Bukankah setiap hari, dari tahun demi tahun, ada penyertaan Tuhan yang sempurna, ada pertolongan Tuhan yang sempurna. Kita tidak mungkin lepas dari kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Saya rindu Bapak Ibu Saudara menaikkan pujian ini dengan segenap hatimu, dengan penuh ucapan syukur. Naikkan pujian ini dari awal. Berikan yang terbaik lewat pujianmu. Sama-sama katakan. Hatiku tenang berada dekatmu. Jawaban hidupku. Yes, haleluya. Engkau yang perlu Tuhan, angkat tanganmu dan katakan, pertolonganmu begitu ajaib. Memikat hatiku. Kami hanya mau memandang Yesus. Di mataku tak sanggup di situ. Tinggi lagi, angkat suaramu, katakan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Sama-sama bangkit berdiri, katakan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Percaya Tuhan, selalu ada keajaiban di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan, kini mataku tertuju. Katakan, kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Percaya setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami akan membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh kami dengar, kami lakukan dan kami pelihara. Urapi hamba-Mu dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang sangat luar biasa. Shalom. Shalom, semua diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan memberkatimu. Ya, puji Tuhan.
Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan pagi hari ini. Amin. Siapa di sini yang sedang menunggu sesuatu? Mungkin ada yang sedang menunggu sesuatu, boleh angkat tangan? 1, 2, 3. Hati saya sudah mengangkat tangan gitu ya. Semua kita menunggu sesuatu, amin Bapak Ibu Saudara. Menunggu WA dari siapa mungkin, menunggu telepon dari siapa mungkin gitu ya. Menunggu kabar baik, wah, bilang kiri kanan, kabar baik. Habis ini, ya amin, puji Tuhan. Semua dari kita pasti sedang merasakan dan sedang menunggu sesuatu. Saya juga sedang menunggu sesuatu ya. Dan pasti list doa kita itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Seperti tadi ada yang sedang menunggu telepon mungkin, menunggu WA mungkin, menunggu kabar baik, menunggu muncul pengumuman, atau menunggu sesuatu. Tapi adalah hal yang luar biasa pada pagi hari ini, mari kita buka firman Tuhan untuk kita semua yang sedang menunggu sesuatu. Yesaya pasal 30 ayat 18, Bapak Ibu boleh buka bersama. Ya, saya ada slide di depan, boleh dilihat juga. Yesaya pasal 30 ayat 18, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sekali lagi firman Tuhan di Yesaya pasal 30 ayat 18 berkata, sebab itu Tuhan, Dia sedang menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kalau English translation tulisnya gini di Isaiah 30 verse 18, therefore the Lord waits to be gracious to you, and therefore He exalted Himself to show mercy to you. For the Lord is a God of justice, blessed are all those who wait for Him. Bapak Ibu kalau perhatikan di sini, mungkin next slide multimedia boleh nanti flow aja ngikutin ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini dibilang and therefore the Lord waits katanya. Waits. Kalau kita perhatikan kata waits di sini itu dia nggak pakai past tense. Kalau dia pakai past tense berarti yang kemarin. Tuhan sudah pernah menunggu kita kemarin. Dia juga nggak pakai present continuous tense. He is waiting now. Tapi dia pakai simple present Bapak Ibu. Waits artinya Tuhan selalu menunggu. Tadi kan saya bertanya, siapa sini sedang menunggu? Kita semua sedang menunggu sesuatu. Tetapi firman Tuhan di Yesaya ini berkata bahwa bukan kita ternyata yang sedang menunggu, tetapi Tuhan yang sedang menunggu. Menunggu apa Tuhan? And therefore the Lord waits to be gracious to you. Tuhan sedang menunggu dan dia nggak pakai di past tense atau present continuous, tapi dia pakai simple present. Tuhan selalu menunggu. Bilang kiri kanan, selalu menunggu. Dia selalu menunggu to be gracious to you Bapak Ibu Saudara, untuk memberkatimu. Bilang amin. Dia sedang dan selalu menunggu untuk memberkati kita. Bukan kita yang lagi menunggu, dia yang lagi menunggu. Ini firman Tuhan katakan, the Lord waits to be gracious to you. Makanya apa kalau saya bawa simple kalimatnya tuh seperti ini. Tuhan, dia sudah tidak sabar untuk menjawab doamu. Bilang amin. Dia sudah gak sabar Bapak Ibu Saudara, bukan kita yang gak sabar. Firman Tuhan bilang, the Lord waits to be gracious to you. Tuhan yang sudah gak sabar mau jawab semua list doamu. Hebat kan? Ini firman Tuhan datang untuk sesi yang pertama. Jangankan kita yang gak sabaran,
Tuhan juga sudah tidak sabar untuk menjawab semua doa kita. Atau enggak semua, satu saja doa kita misalnya. Tuhan sudah enggak sabar. Tapi kita mau lihat di sini, ya udah Tuhan kalau enggak sabar ya udah dijawab aja tuh. Iya kan? The big question is, kalau sudah enggak sabar ya udah Tuhan tunggu apa lagi gitu. Kita lihat di ayat sini, Tuhan sudah tidak sabar menjawab doa kita. And therefore, He exalt Himself to show mercy to you. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Orang yang mencintai seseorang, dia tidak akan pernah menahan kebaikan untuk orang yang dia cintai. Begitu juga Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi saya, dia tidak akan pernah menahan kebaikan untuk memberkati kita. Saya punya staf pengerja di pastori, saudara, di tempat saya dan Pak Pendeta Chandra Jeffer gitu ya, dikasih Tuhan kepercayaan untuk menggembalakan. Itu ada pengerja saudara, itu ulang tahun. Langsung sama Pak Pendeta Chandra itu disiapin hadiah. Dia bilang gini sama saya, "Ma, ayo kita siapkan hadiah." Terus saya bilang, "Oke, kita pesen hadiah." Ulang tahunnya masih Agustus, tapi hadiahnya udah dibeli dari Juni saudara. Terus saya bilang begini, kan ulang tahunnya masih nanti Agustus tuh 2 bulan lagi. Yang kemarin Juni. Terus sama Pak Pendeta Chandra, gak apa-apa beli aja sekarang. Oke, kita beli, sampailah itu ya. Sampailah hadiahnya. Kemudian sama Pak Pendeta Chandra dia bilang begini, "Ayo kita kasih sekarang." Terus saya bilang, kan masih 2 bulan lagi. Gak apa-apa, gak tahan kalau mau simpan-simpan kebaikan untuk orang. Oke, begitu juga Tuhan. Kalau kita itu manis-manis Bapak Ibu Saudara, bilang kiri kanan manis-manis. Saya ingat saya punya teman SD saudara, tiap kali saya mau main, saya bilang boleh nggak main, teman saya, mamanya suka bilang oke boleh main, tapi manis-manis ya. Anak saya udah mau sekolah masuk PG1 ya, Billion, saya bilang, "Ion kalau sekolah manis-manis ya." Manis-manis tuh be nice gitu. Coba kalau kita menjadi orang yang manis-manis, Tuhan gak akan pernah menahan kebaikannya untuk orang yang manis-manis Bapak Ibu Saudara. Kalau staff saya itu apa ya, istilahnya bencek no gitu ya. Itu saya, kata saya itu nyimpan sesuatu tuh kayak males mau ngasih saudara. Tapi coba kalau manis-manis, bahkan masih 2 bulan ulang tahun sudah dikasih sama Pak Pendeta Chandra saudara. Minggu lalu kalau gak salah, minggu lalu atau 2 minggu lalu saya lupa ya saudara. Saya sampai di tempat ibadah, kemudian pengerja saya datang. Dengan muka yang sangat lusuh datang ke saya. Dari dalam mobil saya perhatikan, kok lusuh sekali ini, kok baru bangun tidur mungkin ya. Gak bersih-bersih gereja kok berlusuh sekali. Waktu datang lapor ke saya, "Bu, ya belum saya mau nanya, kamu baru bangun ya?" Tapi dia lusuh sekali. Dia bilang, "Saya habis kecelakaan," katanya. "Hah? Kecelakaan? Di mana? Kamu baik-baik aja?" "Oh iya Bu." "Terus?" "Bukan itu sih Bu yang saya mau bilang, saya baik-baik aja." "Oke, terus HP gereja itu hilang Bu. HP gereja yang biasa dipakai sekretariat. Itu hilang." "Oh iya, ya sudah gak apa-apa, yang penting kamu aman. Yang penting kamu sehat gitu ya, gak apa-apa, it's okay." Setelah beberapa hari saya pikir, aduh HP gereja kan harganya bukan 2.000 ya. HP gereja hilang gitu ya. Aduh kenapa sih gitu, dalam hati saya kok gak bisa dikasih tanggung jawab gitu loh. HP gereja hilang, motornya juga rusak ya, sayap-sayapnya sudah gak karu-karuan gitu saudara. Padahal ya saudara, di hari yang sama saya habis belikan sepatu baru pengerja saya saudara. Yang barusan bilang HP-nya itu dihilangkan dan motor juga rusak semua gitu ya, walaupun puji Tuhan sehat gak kenapa-napa, habis kecelakaan gitu, habis nabrak. Ya itulah, kembali lagi, orang yang mencintai tidak akan pernah menahan kebaikan untuk orang yang dicintai. Bilang amin. Asal manis-manis ya. Senggol dulu, manis-manis sama Tuhan ya. Dia akan memberikan apa yang menjadi doa kita. Tuhan sudah tidak sabar mau menjawab doamu. Allah itu sabar enggak? Allah itu sabar enggak? Sabar, tapi di firman Tuhan bilang di sini
The Lord itu sudah tidak sabar katanya untuk menjawab doa. Satu hal yang Tuhan tidak sabar untuk memberkati kita. Satu hal yang Tuhan tidak sabar dalam dirinya untuk menunjukkan kasihnya buat kita. Karena kita ini kesayangannya Bapak Ibu Saudara. Kalau kesayangan itu pasti diperhatikan. Bahkan hal yang mungkin tidak enak yang kita hadapi itu bentuk sayang Tuhan buat kita. Mungkin kita udah mencong ke kiri, lurusin lagi. Tuhan kok kayak gini sih? Itu bentuk sayangnya Tuhan. Supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Mari kita lihat di sini saudara. Mazmur pasal 37 ayatnya yang ketiga. Kita lihat. Oh, ada ya di slide. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya, saudara. Tuhan katanya sudah enggak sabar nih mau menjawab doa saya. Pintu-pintu gerbang yang sudah lama tertutup Tuhan saya mau dibukakan. Katanya Tuhan sudah enggak sabar, terus ya udah jawab sekarang Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. The big question itu adalah apakah kita percaya kepada Tuhan? He is one and only. Tuhan itu adalah yang pertama dan hanya Dia satu-satunya. Jangan cuma sebut Tuhan yang pertama, berarti ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat gitu ya. He is one and only. Apakah kita benar-benar mempercayai? Kalau Tuhan berkata, aku juga sudah tidak sabar untuk memberkati, tapi apakah engkau mempercayai aku? Apakah cuma aku yang engkau percaya? Bukan mempercayai diri kita sendiri, atau mempercayai omongan orang, atau mempercayai tahayul atau mitos. Hari-hari ini kan banyak tuh di medsos. Hal-hal yang sering kita lihat itu akan dianggap sebuah kebenaran. Nah kalau kita banyak buka video-video di medsos, kita anggap itu kebenaran. Sedangkan Alkitab di rumah gak pernah kita buka. Jadinya kita nggak anggap itu kebenaran, padahal itulah kebenaran yang sejati saudara. Video di medsos muncul, katanya gini, lihat jari-jari Anda. Apabila jari manis lebih tinggi dari jari tengah, berarti hidup Anda tinggal 10 tahun lagi. Orang yang bikin lo lagi nganggur, tapi karena saudara ya, suka banget lihat medsos daripada menatap wajah suami atau menatap wajah istri atau menatap wajah anak saudara. Akhirnya oh iya ya, sebentar, tak cek dulu. Jari manis lebih tinggi dari jari, iya lebih tinggi, jangan-jangan aku hidup 10 tahun lagi. Dan itu menjadi kebenaran dalam diri kita. Tuhan sudah tidak sabar menjawab doa, tapi apakah kita just trust Him? He's one and only. Apakah kita benar-benar mempercayai Tuhan untuk proyek saya ini cuma percaya Tuhan? Pekerjaan saya ini apakah saya cuma percaya Tuhan? Toko saya ini apakah saya hanya mengandalkan Tuhan? Atau yang lain? Satu kali saya bertemu dengan seseorang. Seseorang ini dia sedang mengalami sakit yang juga di tiap dokter yang didatangi itu hasilnya berbeda saudara. Datang ke rumah sakit A katanya autoimun, nanti ke rumah sakit B katanya sesuatu di bagian kepala, ke rumah sakit C masalah darah, ke rumah sakit D different result gitu, beda hasilnya. Sampai ke Pineng saudara, mari Pineng balik lagi ke dokter Sutomo saudara. Saking so complicated apa yang sedang dihadapi. Kemudian saya dengar diceritakanlah, saya begini puji Tuhan, ada kata puji Tuhan saudara. Puji Tuhan, saya bersyukur di perjalanan yang panjang ini saya menikmati hadirat Tuhan. Saya melihat bagaimana Tuhan membentuk saya. Oh iya amin, puji Tuhan. Tapi tiba-tiba ada sebuah kalimat yang terlontar. Kalimatnya seperti ini saudara. Ya memang sih, kemarin waktu saya datang ke seseorang, terus orangnya bilang saya kayaknya waktu muda kurang beramal. Kemarin saya datang kepada seseorang katanya waktu muda saya kurang beramal. Kayaknya emang benar saya ini kurang beramal. Ternyata
ternyata seseorang ini menyelipkan kalimat yang ternyata tidak sepenuhnya mempercayai Tuhan aja. Nah sekarang kita lihat diri kita, Tuhan kok gak nyampe-nyampe doaku. Firman Tuhan berkata percayalah kepada Tuhan. Percaya sama Tuhan aja, gak usah percaya sama manusia. Gak usah percaya tahayul, mitos dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang membuat kita tambah khawatir. Karena firman Tuhan di 2 Timotius 1 ayat 7 berkata sebab Allah dia memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi selama kalau bukan Tuhan Yesus yang bicara melalui firman-Nya, apapun yang dibicarakan orang tentang kita itu tidak usah kita percaya. Oh kamu gak akan sukses, so yang pekerjaanmu seperti ini. Ah kamu cuma ini, kamu gak akan berhasil. Firman Tuhan berkata bahwa Allah dia memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya mau sampaikan ke seluruh jemaat MCC di tempat ini. Saya mau katakan dengan frontal, bahkan saudara kita harus banyak dengar firman Tuhan. Kadang-kala juga ada orang yang misalnya bisa berbicara kepada kita yang bukan juga dari Tuhan. Satu kali ada seorang berkata, saya undang seseorang yang berdoa, oke? Kemudian datang ke sebuah sekolah berdoa. Tiba-tiba di ruang guru, orang yang berdoa ini, yang mendoakan ini tiba-tiba tunjuk satu kursi. Terus bilang begini, ini pezina ini. Ini barusan mencuri. Ini barusan menipu. You know? Akhirnya orang yang mungkin tidak seperti itu gampang percaya saudara. Firman Tuhan datang percaya itu cuma sama Tuhan. Bahkan kita juga tidak bisa sembarangan untuk menaruh kepala kita sama orang untuk mendoakan. Kita harus minta Tuhan membedakan roh. Karena kepada siapa kita minta doakan rohnya transfer ke Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan yang dari Tuhan itu tidak akan membuat ketakutan saudara. Yang dari Tuhan itu akan membangkitkan kasih, ketertiban dan kekuatan. Gak apa-apa mungkin boleh dipindah ke ayat ya, biar Bapak Ibu mungkin boleh lihat. Saya sepertinya tidak taruh di slide biar Bapak Ibu jemaat boleh lihat ayatnya. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. Tidak ada di slide, boleh mungkin dibantu. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah, ya kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Terus? Ya. Bahkan saya ngomong di sini, sekalipun ada yang mengaku pendoa, mendoakan saudara dan menimbulkan rasa takut untuk saudara, it's not from God. Why? Bible sendiri yang bilang, yang dari Tuhan tidak akan menimbulkan rasa takut, tapi kasih ketertiban dan kekuatan. Satu kali seorang datang, saya punya teman saudara, sehat, ketemu sama seseorang gak tahu dari mana, bisa datang-datang ngomong gini saudara, 3 bulan lagi kamu dipanggil Tuhan. Ini teman saya yang sehat saudara. You know what? Next day, besoknya langsung turun drastis. Karena apa? The power of your word. Cuma karena omongan orang yang gak tahu dari mana lagi koslet atau suka-suka dia ngomong mungkin. Akhirnya 3 bulan hidup dalam ketakutan Bapak Ibu Saudara. Hidup dalam ketakutan. Dan dipanggil Tuhan beneran. Bukan karena yang doakan ini yang powerful saudara. Tapi karena apa? Hidup dalam ketakutan. Kita pastikan ucapan kita tidak menimbulkan ketakutan kepada kiri kanan kita. Amin. Tapi kasih, kekuatan dan ketertiban. Tuhan katanya mau jawab doa saya. Oke, Tuhan tanya pagi hari ini, apakah engkau mempercayai saya sepenuhnya?
Do you trust me one and only? Gak usah dengar omongan kiri kanan, bahkan gak usah dengar omongan dokter karena dokter masih manusia. Gak usah dengar omongan teman bisnis karena dia pun masih manusia. Maju-maju aja bersama dengan Tuhan dan dia akan menolong saudara, amin. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 berkata, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua dan latihlah dirimu beribadah. Satu kali saya naik kendaraan sama Pak Pendeta Chandra saudara, terus di jalan itu ada banyak bunga ya, bunga-bunga gitu. Langsung Pak Pendeta Chandra bilang begini, itu orang-orang bilang kalau kita injak bunganya, katanya berkat kita itu kebagi setengah sama orang yang naruh bunganya. Terus saya bilang, kata siapa itu? Enak uang-uangku dibagi-bagi setengah sama orang yang nabur bunga. Ya, iya katanya mitos gitu. Gak usah percaya hal seperti itu. Katanya nggak boleh berdiri di depan pintu atau duduk di depan pintu, nanti susah dapat jodoh. Jodoh itu Tuhan yang atur saudara, bukan pintu. Gak ada hubungan. Katanya jangan gunting rambut kalau malam. Nanti satu helai katanya potong usia 1 tahun. Ya apa lek salon buka sampai malam. Jam 10 malam baru tutup. Ya. Trust in the Lord. Percaya sama Tuhan saja saudara. Apa pergumulanmu hari ini? Siapa yang sedang menunggu sesuatu? Percaya saja sama Tuhan. Amin. Yang kedua saudara. Boleh balik lagi ke slide saya tadi gak apa-apa. Mazmur 37 ayat 4. Saya bagikan 3 hal ya. Yang pertama tadi apakah kita percaya benar-benar sama Tuhan. Dan yang kedua ini Mazmur 37 ayat 4. Tuhan katanya mau jawab doaku. Katanya sudah tidak sabar menjawab doaku. Tuhan katakan sini. Mazmur 37 ayat 4. 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka apa saudara? Iya. Saya tahu kok, list dalam doa saudara gak semua kebutuhan. Pasti ada keinginan. Bilang amin. Ya kan? Ada keinginan juga toh saudara. Firman Tuhan katakan dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan gak cuma kebutuhan kita saudara. Tapi apa yang kau inginkan. Kalau kebutuhan saya makan ya, nasi sama tahu tempe ya itu udah makan. Tapi kalau keinginan pengen makan pizza misalnya. Tuhan kasih. Itu hal kecil. Saya tahu saudara punya hal yang lebih besar daripada itu. Mari kita bergembira karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Kalau terjemahan sebenarnya ini menggunakan kata, marilah kita mencari kebahagiaan itu di dalam Tuhan. Contohnya apa? Senang kalau berkorban untuk Tuhan. Senang kalau ibadah, bukan karena dipaksa. Senang melayani Tuhan itu bukan karena dipaksa. Mencari kebahagiaan dari Tuhan. Next slide, tolong dibantu. Ini saya taruh di sini, bergembira karena Tuhan itu artinya kalau saudara juga ibadah ya senang gitu. Saya senang, saya mau ibadah, saya ibadah gak bersungut-sungut. Senangkanlah dirimu dalam Tuhan dan carilah kebahagiaanmu pada Tuhan. Saudara pergi liburan sama anak-anak, senang gak? Senang ya, tapi capek gak? Capek juga ya. Beberapa waktu lalu saya ke KL saudara. Kan anak saya masih mau 3 tahun ya, jadi kemana-mana pakai stroller. Senang saudara. Capek banget saudara ya. Gak bisa udah ngebayangin, oh nanti kita kesini, kita kesitu. Ya gak juga, 10 destinasi dua tok yang didatengin ya. Kemana-mana pakai stroller ya. Tapi carilah kebahagiaan dalam Tuhan itu apa saudara? Kalau kita ibadah senang, melayani Tuhan senang. Kita mau berkorban untuk Tuhan, berkorban untuk gereja itu senang saudara. Sukacita. Makanya firman Tuhan katakan Tuhan itu senang kalau kita memberi dengan sukacita. Melibatkan diri dalam ibadah, sukacita, senang. Terlibat untuk ibadah itu senang saudara. Beberapa hari lalu saya itu melihat dengan mata saya sendiri ya. Ada satu booth itu menawarkan ibadah fellowship saudara. Ada satu booth menawarkan ibadah fellowship.
Terus saya lihat beberapa orang datang berdatangan gitu kan. Saya nilai wajah-wajahnya gitu. Ketika lagi ditawarin bilang gini, mau ikut ibadah gitu, mau ikut ibadah ayo join fellowship gitu. Ada yang oh iya boleh gitu. Ada lagi yang bilang oh tapi nggak janji ya, oke nggak apa-apa isi aja gitu datanya. Ada yang begini, silakan mau datang ibadah, Ada juga yang silakan mau datang ibadah langsung gini. Ya. Saudara, yang berhubungan sama Tuhan tuh nggak suka cita. Tapi kalau yang berhubungan sama dunia tuh suka-suka cita aja saudara. Tapi firman Tuhan bilang, ayo gembira karena Tuhan. Apa yang kau butuhkan, yang kau inginkan dia berikan. Bilang amin. Jadi Tuhan, katanya Tuhan sedang menunggu untuk menjawab doa saya. Yang pertama, apakah engkau mempercayaiku? Yang kedua, bergembira karena aku. Sama hal-hal yang spiritual tuh, rohani tuh harus bergembira. Jangan yang duniawi, yang sekuler senang. Kalau hal-hal udah menyangkut ibadah, memberi untuk Tuhan, aduh. Udah mulai berubah mimik mukanya. Bergembira dalam Tuhan. Datang ibadah tuh shalom, shalom, bersuka cita. Karena dia sudah siapkan seperti saya sebenarnya. Saya sudah siapkan sepatu untuk pengerja saya baru saudara. Tapi di hari yang sama pengerja saya pun mengecewakan saya. Rasanya itu gak enak sekali. Itu saya manusia bisa memberikan sesuatu. Saya udah siapkan. Begitu juga Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan sudah siapkan apa yang saudara inginkan. Ayo bergembira, sukacita. Amin. Dan yang terakhir. Bilang kiri kanan, udah terakhir. Ayo semangat. Bercanda ya saudara. Oke, yang terakhir. Kita lihat Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Menantikan Tuhan. Ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Kita harus tahu yang pertama. Tuhan sudah tidak sabar menjawab doa kita apakah kita percaya sepenuhnya. Yang kedua kita harus bergembira di dalam Dia saudara. Cari kesenangan di dalam Tuhan. Sukacita dalam hal-hal yang berbau ibadah saudara. Melayani Tuhan. Kemudian yang ketiga. Firman Tuhan berkata bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya akan bertindak. Berdiam dirilah. Ia akan munculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Artinya pertolongan Tuhan itu ada waktunya saudara. Semua bilang amin. Semua ada waktunya. Sama seperti seorang anak. Anak saya umur 3 gak mungkin dia langsung saya masukin di SD saudara. Gak bisa. Nanti ada PG 1, kemudian PG 2, nanti TKA, TKB, baru SD. Kalau hari ini doa kita belum dijawab, itu ada waktunya sampai ada lagu. Di waktu yang tepat. Tuhan kita pun harus punya prinsip begini. Tuhan akan menjawab doaku itu dengan cara yang berbeda dari apa yang aku pikirkan. Karena Tuhan adalah Allah yang tidak hanya bisa membuka jalan. Dia Allah yang juga bisa menciptakan jalan yang baru. Kadang kita bilang pokoknya tenang. Kalau masalah ini pasti Tuhan akan buka dengan cara A. Nanti biasanya kalau cara A ini pasti cara B. Nanti kalau cara B nggak bisa cara C. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tapi Tuhan bahkan bisa menciptakan jalan yang bukan A atau Z buat saudara. Bilang amin. Kita harus punya prinsip ini. Bahwa dia akan memberkati karena dia sudah tidak sabar menjawab doa kita saudara. Tetapi apa? Apakah kita percaya? Apakah kita bergembira di dalam Dia? Dan kemudian firman Tuhan berkata di sini, ayo semua ada waktu dan dengan caranya. Amin saudara. Saya akan tutup dengan satu slide saya terakhir, mungkin di previous page.
Di page sebelumnya, boleh dibantu sebelumnya? Ya ini saudara, saya akan tutup dengan ayat ini. Orang yang suka ibadah, orang yang melayani Tuhan, orang yang suka kebenaran dan suka kekudusan. Kalau bergembira dalam Tuhan itu berarti suka ibadah. Suka kekudusan itu orang yang senang apa saja yang berhubungan dengan Tuhan, suka kekudusan. Kalau kita tidak suka kekudusan, sorry, jangan harap Tuhan mau jawab doa kita. Kita harus tinggal dalam kekudusan Bapak Ibu Saudara. Ada beda orang yang cinta Tuhan dan takut Tuhan. Saya nggak tahu kalau Pak Pendeta Chandra sudah pernah bawakan di sini. Kalau orang yang takut Tuhan, dia pasti cinta Tuhan. Tapi kalau dia cinta Tuhan, belum tentu dia takut Tuhan. Orang yang cinta, ini ngomongin cinta ya. Cinta itu dia bisa melayani Tuhan. Orang yang cinta Tuhan bisa melayani Tuhan. Orang yang cinta Tuhan bisa rajin berkorban untuk gereja. Itu orang cinta. Karena dia cinta sama pekerjaan Tuhan. Tapi orang yang cinta Tuhan bisa melayani Tuhan tapi tetap nonton video porno. Karena tidak ada rasa takut akan Allah. Orang yang cuma cinta Tuhan, dia bisa banyak berkorban untuk gereja. Tapi dia masih suka selingkuh. Karena cuma cinta Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Nah saudara, mari kita belajar. Katanya Tuhan sudah nggak sabar menjawab doa. Iya, tapi dia lihat juga our behavior. Manis-manis enggak? Nah saya bawa di sini Allah sendiri yang akan menanamkan di dalam diri kita berbagai keinginan yang kemudian digenapi olehnya. Kan firman Tuhan bilang begini, bergembiralah karena Tuhan, maka akan diberikan apa yang diinginkan hatimu. Sebenarnya maksud dari ayat ini adalah yang kita inginkan itu bukan keinginan kita, tapi Allah sendiri yang akan menanamkan keinginan dalam kita yang nanti akan digenapi olehnya. Bilang amin. Jadi keinginan saya bukan keinginan saya sendiri, tapi keinginan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya taruh di sini bahwa Tuhan yang akan menanamkan apa yang menjadi keinginan kita itu apa yang Tuhan mau juga. Misalnya saudara, Tuhan, aku sedang menunggu nih WA dari selingkuhan saya. Kira-kira itu sesuai nggak sama yang Tuhan inginkan? Enggak, tak kunjung di WA juga Bapak Ibu Saudara. Karena itu bukan relationship yang Tuhan mau. Jalan-jalan saudara akan tertutup kalau tidak hidup dalam kekudusan. Nah mari pada pagi hari ini saya akan menyelesaikan firman Tuhan. Kita sedang menunggu sesuatu? Ya, tapi Tuhan itu sudah tidak sabar kok menjawab doa kita. Asalkan yang pertama, percaya sama Tuhan aja. Kalaupun ada teman ngomongin negatif tentang usaha saudara, tentang hidup keluarga saudara, gak usah percaya. Hidup saya gak ada di tangan saudara saya atau tetangga saya atau teman saya. Kemudian yang kedua, bergembiralah dalam Tuhan. Dan dia akan menanamkan keinginannya di dalam kita. Yang terkait dengan kesetiaan, kekudusan, dan ketertiban. Saudara, siapa sih yang punya mimpi yang besar? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan semua yang punya mimpi yang besar? Bapak Ibu saya mau katakan, Tuhan akan menggenapi mimpimu. Tapi tidak dengan hal yang besar, mulai dari hal yang kecil. Dia akan lihat how you responsible about something. Bagaimana kita bertanggung jawab akan hal yang kecil. Bagaimana kita setia pada hal yang kecil. Dan dia akan menggenapi hal yang besar itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini firman Tuhan datang buat kita. Tuhan sedang menanti-nantikan untuk menunjukkan kasih setia bagi kita. Tuhan sudah tidak sabar untuk menunjukkan mujizatnya bagi kita. Percaya kepada dia. Pagi hari ini buat komitmen, I just trust in you. Aku hanya percaya kepadamu Tuhan. Aku tidak akan dengar kata dokter.
Aku akan bergembira karena Tuhan. Minta pagi hari ini Tuhan, tanamkan keinginanmu dalamku. Supaya apa yang aku inginkan adalah apa juga yang Tuhan inginkan. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik. Bapak Ibu, saya berikan waktu 2-3 menit. Bapak Ibu boleh pejamkan mata pagi hari ini. Semua percaya Tuhan sanggup menolong kita, amin. Amin, dengan caranya dan di waktunya. Mari Bapak Ibu pejamkan matamu pagi hari ini. Dia Tuhan yang setia. Kita yang kadang tidak setia. Dia Tuhan yang selalu menunggu untuk memberkati kita. Kita yang kadang menyakiti hatinya. Kau setia. Ialah basyika la bala 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 bala. Mari pagi hari ini Bapak Ibu, jangan buat ini sebuah kebiasaan. Tapi biar kita pulang tidak seperti kita datang. Bicara kepada Tuhan. Apa yang kau inginkan pagi hari ini? Minta Tuhan tanamkan keinginannya dalam hatimu. Karena ada garansi Dia akan memberikan itu kepadamu. Mari bangun komitmen dengan Tuhan pagi hari ini. Kau tunjukkan kasih setia. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara. Minta Tuhan taruh keinginanmu dalam hatiku. Mari berdoa pagi hari ini. Tuhan, Tuhan, luruskan setiap doaku, keinginanku di hadapan-Mu Tuhan. Biar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Yalah bala basyika la bala 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 bala. Bapa, Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah menutup telinga-Mu untuk setiap kami. Engkau yang melihat masing-masing pribadi demi pribadi pagi hari ini. Adapun banyak pergumulan yang kami hadapi. Adapun beberapa list doa yang kami naikkan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang terlalu besar. Engkau Allah yang terlalu sanggup. Dan firman-Mu datang bagi kami. Aku Tuhan sudah tidak sabar menjawab doamu. Apakah Engkau hanya percaya kepadaku? Apakah Engkau bergembira di dalam aku? Shigala bala 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 bala. Kau tunjukkan. Engkau Allah yang menunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau menyediakan. Yalah bala 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 bala. Setia Kau lihat dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan ya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Shigala bala 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 bala. Minta Tuhan, Tuhan
Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang indah pagi hari ini. Tuhan sudah tidak sabar menjawab doamu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan bergembiralah dalam Tuhan. Maka Dia akan memberikan apa yang engkau doakan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, percayakah engkau? Taruh imanmu hanya kepada Tuhan. Selama bukan Tuhan yang berbicara melalui firman-Nya, engkau dipersiapkan Tuhan untuk menggapai mimpi-mimpimu yang besar. Kami percaya engkau terlalu sanggup memberkati Tuhan. Engkau sudah siapkan jawaban doa untuk setiap pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Untuk setiap keluarga demi keluarga yang datang pagi hari ini. Berkat-Mu, anugerah Tuhan melimpah untuk setiap kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Linda Leo. Kami percaya sehat, kuat, panjang umur Engkau yang menganugerahkan dalam kehidupannya. Berhikmat marifat daripada Tuhan untuk memegang tongkat penggembalaan itu di tempat ini, di Betani MCC. Diberkati dan beruntung dalam apa yang dikerjakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tanam firman-Mu dan firman-Mu siap untuk berbuah lebat untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam persembahan yang kedua. Sebelum kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, kita mau berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang luar biasa yang sudah kami terima pagi hari ini Tuhan, yang memberkati setiap kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Kami memberi dengan sukacita untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, yang siap memberi dengan ketulusan hatimu dan memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Selamat memberi. Dan kita akan menyaksikan MCC News. Shalom Jemaat Tuhan, saatnya hadir informasi kegiatan gereja MCC dalam MCC News. CCF Citraland, setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Informasi selengkapnya hubungi Pak Santoso. Setiap hari Selasa CCF Menara, untuk informasi hubungi Pak Haryanto. Jumat CCF Sangaji Jakarta, untuk informasi hubungi Pak Robin. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 hingga 8 malam. Ibadah minggu diadakan 3 kali, jam 10 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Sekolah minggu diadakan jam setengah 11 siang dan jam setengah 6 sore. Untuk pelayanan pernikahan, baptisan air dan konseling, Anda dapat menghubungi 081 131 022. Demikian MCC News, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan. Dengan demikian kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menerima berkat dari hambanya dan kita naikkan satu pujian. Glory, glory, hallelujah. Say, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Naikkan pujianmu, katakan glory, 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 hallelujah, hallelujah. Amen. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Puji lebih tinggi lagi bagi Yesus. Tuhan, angkat tanganmu, katakan glory, glory, hallelujah, amen. Glory, glory, kami naikkan pujian kami bagimu Yesus. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Sekali lagi naikkan glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Say, hallelujah, hallelujah. Puji, katakan hallelujah, hallelujah. Puji, hallelujah. Puji, hallelujah, amen. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati umat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Berkati mereka dengan kesehatan, lindungi, kebutuhan mereka cukupkan, harapan dan cita-cita mereka Tuhan wujudkan, kebutuhan mereka Tuhan sediakan. Berkati persembahan, taburan, dan perpuluhan jemaat Tuhan. Engkau menjamin kehidupan mereka. Berdoa untuk hambanya, Pastor Glory, yang sudah Tuhan pakai melayani di tempat ini. Berikan kesehatan, pengurapan, berkati dalam keluarganya dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami, hikmat-Mu ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Keluarga-keluarga yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Ladang pertanian berkatilah, dan seluruh keberadaan bumi Indonesia berkatilah. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat Tuhan, cinta kasih dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama kita katakan Amin. selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.